pembatasan ya, stay at home. Bagaimana kegiatan-kegiatan? Terakhir saya syuting TVRI Pusat Jakarta untuk acara Kasidah Fest itu harusnya 15 episode lagi terhenti karena kebijakan social distancing. Praktis setelah itu saya di rumah saja ya, udah ya. Nah, tapi di rumah juga nggak bisa apa-apa nih. Kita tuh tetap aja pikiran tuh harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya, ya, ya. Akhirnya bikin dengan teman-teman Nasi Indonesia, bikin namanya berkah. Apa itu? Berbagi sedekah. Jadi anak-anak nasyid kan biasanya bulan Ramadan ini atau sebelum Ramadan ini banyak sekali job. Ya. Sekarang semuanya no. Tapi kan mereka bisa ini juga mungkin IG live ya atau pakai Zoom, itu kan biasanya ada korporat mengadakan, BUMN mengadakan. Itu ada ya? Enggak? Gimana? Sebelum itu marak, mereka sudah kehabisan amunisi. Jadi kita harus bantu. Bagi teman-teman yang masih berkemampuan, kita bantu teman-teman. Ternyata betul banyak teman-teman yang beras tinggal seliter dan dia bingung harus bagaimana karena dia biasanya ngajar ngaji atau dia seorang pengajar di mana sekolahnya juga tutup gitu ya. Jadi terus dia nggak tahu harus bagaimana. Yang biasanya dia dapat order ini itu nggak ada lagi. Tapi ya sebisa-bisanya kita bantulah, saling bantu. Minimal komunitas kita dulu sampai mereka bisa, terus baru kita keluar. Ya, alhamdulillah. Ya ini kesempatan bagi kita untuk saling bantu ya, apalagi lagi musibah, apalagi lagi Ramadan ya. Ya, ini kesempatan bagi kita ya. Mas Teddy, ini kan kemarin kita bikin rekaman tuh yang Sholawat 2020. Iya. Itu alhamdulillah sih waktu kita tayangin trailernya orang pada demen, pada suka gitu ya. Nah ini kan hari ini kita launching nih. Hari ini kita launching ya. Itu gimana Mas Teddy waktu apa ya mendirect teman-teman untuk nyanyi itu gimana? Wah, mengharukan. Tapi juga lucu-lucu. Ya Pak, Bang Ipo ya. Kita ketawa-ketawa. Kita pada saat prosesnya itu seru banget. Terus tapi ada hati itu, ada haru gitu ya. Ada rasa gimana gitu. Cuman sampai sekarang kegiatan itu selalu teringat di benak saya, itu selalu teringat sampai detik ini gitu ya. Jadi ketemu dengan Mas Fadli yang rendah hati, baik hati, selalu tersenyum gitu. Melihat Bang Ipo yang mengayomi, dan Bang Ipo tuh apa namanya tuh perfeksionis. Perfeksionis, memikirkan sesuatu, bagaimana Mas Teddy diginikan, bagaimana Mas Teddy digitukan, bagaimana ya kalau ini beginikan sampai puas. Itu Bang Ipo itu. Ada Bang Ari yang apa, Ari Untung itu selalu sharing. Wah, duduk aja udah sharing. Sharing apa? Soal agama. Wah, sharing. Ada Mario. Mas Jody. Mas Jody yang kocak. Masya Allah. Di samping lucu. Sama Mas Ade tuh, Ade Jigo, Mas Jody, itu kalau bersatu itu lucu banget. Tapi yang lucu adalah Mas Yoyo. Mas Yoyo itu datang ke studio udah membawa drum. Keren dah.
Tapi ternyata Mas Yosua bukan mau ngedram, cuman mau nyanyi aja. Ah, nyanyi. Langsung tegang. Seumur hidup dia sebetulnya belum pernah solawatan rekaman. Yoyo Padi. Aduh, Masya Allah. Jadi itu ceritanya karena kabarnya berantai. Saya ngomong sama istrinya Mas Fadli, ngomong ke Mas Fadli. Mas Fadli ngomong ke Mas Yoyo. Jadi cerita cuma sholawat yuk. Dipikir, ya gue ngedram nih, gitu kan. Langsung lah beliau, ya Masya Allah, sungguh-sungguh datang, bawa drum set gitu ya. Ternyata bukan nyanyi, malah sholawat. Iya, bahkan bukan main drum. Bukan main drum. Nah, kompang juga enggak, drum enggak, perkusi enggak, semuanya. Ya itu sholawatan gitu. Tapi iya, karena kita semua pada salut ya, akhirnya Mas Yoyo akhirnya mau gabung juga nyanyi. oh iya, Itulah kali pertama iya. dalam sejarah. Ya dia nervous banget. Waduh. Semua kecuali Mas Fadli kali, semua pada nervous. Semua. Iya, iya. Itu tanyanya sama Mario. Mario juga nervous dia. Kemudian juga Mas Adin juga saya ajak. Itu awalnya galau. Wah, kita kan bukan penyanyi, Mas. Gitu. Gimana ini suara gitu, kan? Saya bilang juga saya juga nggak bisa nyanyi gitu. Saya juga nggak pernah rekaman. Cuma ini nanti kita bareng-bareng, jadi suaranya nggak ketahuan. Gitu. Iya. Tapi seneng loh Mas, Bang Info. Sampai sekarang nggak bisa hilang keingatan-ingatan pas kemarin kita rekaman 2 lagu itu ya. 2. Sholawat Badar. Ini awalnya Sholawat Badar. Setelah ini Tolal Badru. Nah, Bang Ipo sebagai eksekutif produser itu eksekutif produser yang sangat-sangat humble karena selalu bawa makanan buat kita semua. Bang Ipo sendiri makanan yang beli. Makanan, duduk bareng-bareng di lantai semua ya, waduh. Iya, udah rekaman, foto-foto, syuting-syuting, video-video, ya. Menyenangkan, alhamdulillah yang kayak begitu. Kalau Mas Teddy di dunia nasyid itu udah berapa lama ya nasyid? Di nasyid saya masuk tahun 2000. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Itu yang booming pertama yang Neo Sholawat ya? Neo Sholawat. Saya terlibat di Senada itu tahun 2000 pas memang benar-benar proyek Neo Sholawat. Nah, saya yang Neo Sholawat pakai berbagai bahasa daerah. Itu udah bermula dari ide saya gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi sebelumnya Senada itu tahun 91 berdirinya dan itu udah 5 album. Ya. Neo Sholawat itu album ke-6. Udah gitu Jagalah Hati ya. Neo Sholawat Jagalah Hati. Nah, itu terus selanjutnya bikin lagi gitu. Demi Matahari juga ya? Demi Matahari, aku baru mau ngomong gitu. Demi Matahari. Ya, ESQ. Ya. Sampai sekarang, sampai detik ini masih dipakai di ESQ. Ya, alhamdulillah. Boleh dong Mas Teddy ini dong yang sholawat 2020 ini, sholawat Badar dikit boleh dong suaranya. Salatullah salamullah ala ta'ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawas ilhadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi'alil badri ya Allah. Aduh jadi terharu, aduh. Jadi ini ya, pas lagi pandemi, lagi Ramadan ya, sholawat gini, aduh rasanya nyes banget gitu ya di hati
ya. Gimana ya Bang ya? Sedih. Iya. Waktu rekaman itu juga sama, itu kan sesi harunya juga kita merasakan sama-sama gitu ya, ngumpul terus kita tag sama-sama gitu ya. Iya. Kemudian saya bahkan waktu dengar daminya ya, dami pertama waktu itu belum ada suaranya, masih kompang aja, kompang. Kompaknya Budi. Saya dengerin pakai earphone, itu saya dengar udah puluhan kali. Jadi 1,5 jam terbang saya dengerin terus gitu. Nah, apalagi begitu masuk ya suara-suara yang lain, saya dengerin lagi ya. Sampai hari ini mungkin udah berapa ribu kali saya dengerin. Kalau saya treadmill juga, treadmill biasanya saya itu cuma ya 12 menit, 15 menit biasanya. Tapi kalau pakai sholawat gitu setengah jam, 1 jam nggak berasa. Iya Bang. Jadi putar-putar gitu. Dan anehnya sholawat ini ya, sholawat itu kalau kita putar ulang-ulang nggak bosan-bosan. Iya. Beda sama Iya. biasa, lagu biasa gitu. Iya malah adem ya. Jadi Malah. ya ini gimana? Ya aduh, sedih jadinya tuh lagi terharu nih lagi terharu. Habis awal Ramadan sebegini aduh. Ya. Kayaknya gimana? Kayaknya memberi Allah memberi hikmah tertentu gitu. Kayak ngasih apa ya? Seluruh manusia itu sekarang harus wukuf, harus mabit, harus itikaf. Jadi beribadah kepadaku dengan segala cobaan. Orang yang tidak soleh, orang yang soleh, sekarang sama-sama diuji di rumah gitu. Nah, pada saat kita di rumah itu intensitas ibadah kita itu harus segimana gitu supaya kita tetap dekat sama Allah itu. Nah, itu yang jadi suka mikir gitu. Oh, begini ya gitu. Ujian kita. Oh, kita nikmati sajalah ya. Bawa beribadah itu bukan soal perasaan-perasaan, tapi harus ilmu juga gitu. Pada saat kita pandemi kayak begini, bagaimana cara menghadapinya gitu. Bukannya saya merasa tidak seret kalau misalnya ke masjid gitu. Gimana juga ya? Sedangkan orang yang tidak soleh, yang tidak biasa ke masjid, kebetulan nih di rumah aja. Gimana nih pikirannya? Sekarang diratakan, yang soleh, yang tidak terlalu soleh, semua di rumah. Ya Ramadan kayak begini. Ya, suka dipikir, ini hikmahnya apa ya gitu ya. Gitulah, suka gitu. Sedih. Kita kan bikin sholawat itu kan kemarin Februari sebenarnya udah jadi ya. Cuma memang kita sengaja tunda rilisnya biar bertepatan dengan Ramadan ya, dan bertepatan dengan Jumat, bertepatan hari ini ya. Jadi kita pengen ngambil berkahnya Ramadan, ngambil berkahnya Jumat ya. Jadi pagi ini teman-teman sudah bisa nyimak ya di channel YouTube saya ya, kata kuncinya sholawat 2020, atau lihat nanti di Instagram saya tuh ada tuh ininya ringkasannya /bit.ly sholawat 2020. Jadi kalau saya gini Mas Dedi, saya berpikir ini kan untuk disebarluaskan. Kita bukan untuk narsis, bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk hari Senin itu kalau misalnya mau masing-masing upload di sosial medianya sendiri, silahkan. Boleh ya? Jadi boleh di save, di download, kemudian di upload lagi sendiri ya di Facebooknya, di Instagramnya nggak apa-apa. Jadi ini memang kita bukan untuk ini, makanya juga nama-namanya juga di klip itu nggak ada namanya semuanya gitu. Jadi memang kita pengen ngajak orang bersalawat aja gitu semua. Betul. Terus juga mungkin ada yang melihat kan, loh ini kok namanya ditaruh kemudian, yang ini kok taruh di depan.
ya itu cuma disusun gitu aja, nggak ada pertimbangan apapun. Nama saya juga paling terakhir saya taruh itu. Iya, Ya, Bang. jadi kita pengen tuh teman-teman, karena asbab dari sholawat ini ya, ini sholawat badar ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan Badar, ya. Perang Badar itu adalah perang yang paling menentukan. Nah, mereka yang berjuang di sana dan survive di sana, itulah yang dikenal melalui sholawat Badar, ya. Nah, kemudian itu ada kebangkitan komunis di Indonesia. Nah, ulama-ulama ya, terutama di Jawa, menggunakan ya sholawat Badar ini untuk membangkitkan semangat para santri melawan komunisme. Ya, Itu jadi di Indonesia ya? ada dua filosofinya, mengenang pahlawan Badar, kedua juga pahlawan-pahlawan ya yang berjuang melawan komunisme, gitu, melawan komunis. Nah, sekarang yang ketiga adalah apa? Melawan corona. Jadi ada tiga nih, ya. Jadi sholawat 2020 ini emang beda banget. Makanya ya sholawat ada banyak versi ya, semuanya bagus insya Allah. Cuma yang kita bikin ini spiritnya berdasarkan tiga hal ini, gitu. Dan insya Allah boleh ya, insya Allah boleh. Itu juga kita pakai alat musiknya, alat musik pukul aja ya, Mas Teddy ya. Perkusi saja. Perkusi aja. Kompang. Ya. Dan kalau kita lihat juga sejarahnya, itu kan begitu Nabi masuk ke kota Madinah, itu kan sahabat juga menyambutnya dengan kompak, terus juga tola al-badru gitu ya. Nah, terusin. Aduh, itu diantara semua yang paling nggak bisa nyanyi ya saya. Tapi ada suara Bang Ipo loh di situ loh. Ada. Juga ditaruh yang paling tipis gitu, jadi nggak ketahuan suaranya. Jadi kalau menurut saya Salawat 2020 ini bagi rumah ya, Bang ya. Ada Bang Fadli yang terlihat sebagai chat. Chatnya kan kelihatan tuh. Ya, rumah tuh ada chatnya. Warnanya apa? Iya. Itu Bang Fadli tuh. Dalamnya itu ada tiang-tiang, itu Bang Ipo. Yang mendirikannya, fondasinya Bang Ipo. Fondasi mana ada kelihatan orang-orang, tapi amalnya pasti kelihatan sama Allah, ya. Terus saya besi beton di dalamnya, besi beton. Ya. Coba kalau nggak ada besi beton juga semuanya goyang-goyang. Nah, di situ ada Bang Mario, Mas Adin, Mas Ari Untung dan sebagainya. Di situ ada interiornya, ya. Ada hiasan-hiasannya, ada pintunya, ada jendelanya dan sebagainya. Jadi semacam semuanya itu ikhlas membuat suatu bangunan atau sebuah lagu sholawat 2020 ini. Bahu-membahu. Mas Dwiki di mana, Mas Dwiki? Mas Dwiki di mana? Mas Dwiki itu tanahnya, landnya. Itu land. Oh. Land. Ya. Semuanya ikhlas tanpa terlihat. Terus ada juga misalnya kontribusi orang-orang yang tidak terlihat seperti Mbak Dira ya, Mbak Dira Bahir itu yang bikin video. Oh ya, itu PLN-nya masih lampu ya. Ada juga drumnya, mungkin nggak ke shoot gitu ya, tapi ada perkusi, ada kompang yang dilakukan oleh Mas Budi ya. Ya, Mas Budi itu ibaratnya kusennya. Kusennya. Beliau sebelumnya drummer di Gigi ya. Drummer Gigi, drummer Krakatau juga. Termasuk yang mendirikan Jamrud ya. Ya, betul. Jamrud, ya betul Jamrud. Jamrud. Jadi insya Allah semuanya berusaha memberi kontribusi ya, sehingga bangunan sholawat ini akhirnya jadi gitu ya. Jadi awalnya gini Mas Teddy, saya itu cemburu ya, jealous ya, lihat di YouTube ya, itu orang bikin sholawat yang view bisa ribuan, puluhan ribu, ada ratusan ribu gitu ya. Saya langsung hitung kan, ini amalnya gimana, banyak banget gitu loh menurut saya. Ya, orang kangen ngeklik, orang kangen ngeklik gitu ya, ngeliat gitu. Saya pengen nih kayak ginian, saya bilang gitu. Cuma kan suara ngepas. Jadi saya seperti kalau The Avenger tuh kayak Nick Fury ngumpulin talentnya. Iya betul. Pak Ipo amalannya ala subhanallah, dengan ini kan semuanya prakarsa Mang Ipo. Nah itu
Saya sih pengen, yang yang mana? saya sih pengennya di BP, nanti pilih suara yang suaranya bagus-bagus, rekaman kayak begini, tapi BP. Oke. Ya, tidak ada artis, tapi BP. Tapi saya pilihin mana suara yang bagus, mana yang bisa nyanyi, kita audisikan. Nah, Ya tapi ada BP sholawat BP. BP bertabur pahala, insya Allah. Iya, wah, BP berburu pahala, Masya Allah. Hebat. Ya Mas Teddy, ini kita punya waktu sekitar 7 menit lagi ya, kita setengah jam nih live ya, karena ini Mas Teddy kayaknya banyak lagi acara, saya nggak enak nganggu lama-lama gitu ya. Enggak, acaranya rebahan. Ya, itu kemudian ya Mas Teddy kok bisa nyebrang, maksudnya gini, awalnya kan kemarin di Sholawat, Nasib gitu ya. Nah, tahu-tahu main film, Dilan. Itu gimana ceritanya? Jadi saya itu senang bertemu dengan orang-orang, Bang. Jadi saya itu dan sama sih senang mencoba ini itu hal-hal yang berbau seni dan sebagainya. Ya. Waktu itu saya mau bikin festival film pendek. Film pendek di Bandung. Pesertanya 300. Nah, saya ketemu sama Mas Pidi Baik yang membuat Dilan itu untuk membuatkan judul acaranya dan posternya, logonya. Dengan suka hati dia bikin gitu. Tanpa mikir biayanya berapa, enggak, pokoknya dia bikinnya karena dia seneng. Tapi kan saya juga harus ngasih fee sama dia. Waktu itu saya ngasih fee sama dia itu jam 12 malam ya, jam 11 malam lah ke kafenya itu. Lagi ada casting. Saya juga nggak tahu lagi ada casting. Saya nggak bawa uang ngasih fee, langsung Bang Pidi bilang, ada yang mau casting loh. Nah, jadi saya itu juga bukan karena kedekatan dengan mereka, cuman saya ikut casting juga, harus casting juga. Tapi karena saya senang seni ya, saya casting dengan sebaik-baiknya, sebisanya saya. 1 tahun kemudian baru ada pengumuman bahwa saya harus bermain di film Dilan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ya? Iya. Tapi film Dilan itu juga membuka kesempatan saya untuk main film dan sinetron berikutnya, Bang. Setelah film Dilan ada. Lah itu gara-gara jadi capsek di Dilan, akhirnya ini nggak diundang orang nggak sebagai capsek gitu atau sebagai pendidik? Pernah. Jadi di Jakarta Utara itu, di kantor wali kota Jakarta Utara, ada kumpul-kumpul kepala sekolah seluruh Jakarta. Kepala sekolah seluruh Jakarta, kepala SMA. Saya dihadirkan di situ, sharing. Lucu juga sih. Padahal bukan capsek, bukan guru, bukan pendidik ya. Capsek-capsekan. Terus sharing apa di sana? Sharing tentang kenakalan remaja, sharing tentang bagaimana seorang anak yang tidak berprestasi atau yang berprestasi diperlakukannya seperti apa gitu. Nah, saya hanya sharing karena tidak mengetahui banyak soal-soal kepala sekolah. Saya hanya sharing sedikit saja, tapi berikutnya saya bernasyid. Justru kepala sekolah itu bingung, hah? Bernasyid, dia tuh nggak nyadar gitu. Saya tuh sebetulnya nasyid, jadi saya nyanyi lagu nasyid di situ. Mereka senang gitu. Dapat bonus jadinya. Ya, saya tapi nyanyi 2 lagu, dah. Ya. Senang. Mas Teddy, ini sebagai penutup boleh nggak Tola Al Badru sebagai penutup, sebagai pemulai hari bagi teman-teman yang lagi nyimak sekarang ini? Iya. Tola'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alilahina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya Allah. Ya. Ya, nanti teman-teman kalau pengen nyimak yang versi komplitnya itu bisa lihat ya, linknya ada di Instagram saya atau Instagramnya Mas Teddy ya. Atau ketik juga boleh bit.ly sholawat 2020. Ya, sekali lagi kalau teman-teman Senin ya? Gimana? Senin ya? Senin. Kalau sekarang udah bisa. Ya, cuma kalau misalnya mereka mau upload sendiri itu Boleh. saya bolehin, nah, tapi nanti mohon di Senin aja lah, Senin, Selasa atau hari-hari bareng ya. Jadi yang sekali ini biar merata kita lihat dari YouTube dulu gitu. Jadi keukur semuanya gitu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Teddy. Salam buat keluarga ya. Sehat-sehat selalu. Sehat. Japri. Seluruh teman-teman BP juga semuanya harus sehat. Yes. Tapi jangan juga keluar rumah. Oh, mentang-mentang sehat, saya imun keluar rumah. Wah, jangan dulu. Jangan. Diam aja dulu.